Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak antak tiang di hulu, di bawah gumpalan tali, baramulu kato nanda ulu, tigo lembago na sajoli. Kami membuka cerita lamu di kota Wanau kisah tasabui kisah banamo rajo angek garang duo jadi ribut. Bongi bini awak payung. Itu candu tu. Tu candu tu. Sebab tak boleh awak minum kopi kalau pau tapi candu duduk kalau pau. Guna candu tako ya mandangan informasi. Yang majak duit cendar wah. Boleh dapat lagi nak. Mana? Adalah hal yang lumrah bagi orang Minang untuk membicarakan dunia di warung kopi. Kebiasaan yang sering dipergunakan untuk membuka wawasan diri. Seperti malam ini di sebuah warung kopi di perbatasan Nagari Silungkang dan Padang Sibuswa. Sejumlah penduduk ramai membicarakan pengangkatan Datuk Pahlawan Gajah Malintang Labiah Kasatian Gajah Tonggak Koto Piliang beberapa hari mendatang. Badan ketek tapi sungguh pun ketek yo liat. Bagi orang Selungkang, perhelatan Gajah Tongga membangkitkan rasa antusias tersendiri. Apalagi kini, kampung mereka semakin sepi akibat banyak orang yang pergi merantau. Sebuah tradisi yang telah ada turun-temurun sebagai masyarakat Minang. Kontur lahan yang sempit dikelilingi perbukitan tidak memungkinkan mereka untuk bertani. Di nagari tetangga Selungkanglah, yakni Padang Sibuswa, orang mengusahakan pertanian. Mereka bahkan sudah mengatur sistem pengairan dengan memakai kincir air. Pilihan profesi lain adalah menjadi penambang emas. Di Sungai Batang Laweh, 500-an penambang tradisional tersebar di sepanjang alirannya. Mereka bekerja dalam kelompok kecil, beranggotakan sekitar 10 orang. Namun para penambang ini rata-rata hanya memperoleh 10 ameh setiap hari atau sekitar 25 gram emas. Laba bersih yang diperoleh pun hanya sekitar Rp12.000 per orang seharinya. Pendapatan yang sebenarnya tidak menentu. Di kedua nagari inilah gempita pengukuhan Gajah Tongga Koto Piliang bergaung. Seorang pemimpin dari 6 datuk yang berasal dari Padang Sibuswa yang sudah dinobatkan dan 5 datuk dari Silungkang yang akan dikukuhkan bersamaan dengan penobatan Gajah Tongga Koto Piliang. Hari bayak bulan pembayak putiko penelok bilangan pencukui.
sesuai janji nan bakarang. Benar. Medanan bau kuah, Iya. langganan bapancang. Dek niyo nazar kita nambah sama. Tentangan ni nazar kita nak membangkit batan taradam nak batagak sekolah mo. Menobatkan Gajah Tongga Kota Piliang dan menewakan Bangulu Nabalimo berikut perangko adanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ombaklah tonang, kabut dah selesai. Dah sedang lobona ada tuan kemadang nak mengudi kadang. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Pemotongan kerbau yang dilakukan oleh kaum ini sebenarnya adalah sebuah pengakuan terhadap terpilihnya para pemimpin. Itu Gajah Tongga Kota Piliang Bagala kena pahlawan gagam itu lebih. Simbol akan tanggung jawab yang akan diembannya. Di tengah gempita perhelatan Gajah Tongga, orang Silungkang masih berusaha merendah hari seperti biasa. Apalagi kini, putaran roda perekonomian semakin lambat. Syahrudin misalnya, tetap harus berkutat di antara untayan benang nilon. Menjalinnya menjadi selai jala. Usianya yang rentah sudah tidak mengizinkan Syahrudin untuk seproduktif dulu. Bulan ini saja hanya mampu membuat 2 jala senilai Rp50.000. Uang yang harus ia hemat hingga bulan mendatang. Saat larut tiba, di sudut lain, Fuad juga masih berkutat di antara adonan tepung beras. Bahan dasar pembuatan ale-ale, makanan khas Silungkang yang ia jual setiap hari. Dulu, Fuad sempat menikmati laba bersih sekitar Rp200.000 per hari dari berjualan ale-ale. Namun kini, laba bersih yang ia peroleh hanya mencapai separuhnya. Larut menyertai Rini, penenun kain songket Silungkang, seorang pekerja industri rumah tangga tenun songket. Industri yang dulunya menjadi tulang punggung perekonomian Silungkang. Tenunan songket Silungkang memang sangat termasyhur. Motifnya yang cenderung minimalis bila dibandingkan dengan tenunan Pandai Sike menjadi ciri tersendiri yang bahkan dicari oleh warga negeri jiran. Di usianya yang belia, puncak kejayaan tenun songket Silungkang itu tidak sempat dialami oleh Rini. Kini, ia hanya mengalami keprihatinan para penenun yang harus berjuang sendirian untuk bisa berkembang. Tak heran bila perhelatan Gajah Tongga Kota Piliang membawa harapan tersendiri bagi dirinya. Kalau punya datuk atau mama kan bisa dibawa jadi tompek bayo. Bisa dibuat jadi tompek bayo kalau masalah tuh memang tidak bisa diselesaikan dalam keluarga awak kan.
dan Rini masih terus menenun harapannya. Sehelai kain sudah harus terhampar ketika hari pasar tiba, saat ia harus menjual songketnya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Di hari penobatannya, sebagai datua pahlawan Gajah Malintang Labiah Kasatian Gajah Tongga, keluarga Irwan Hussein telah mulai bersiap ketika fajar mulai menyingsing. Sebuah upacara penuh makna telah menanti mereka. Bagi orang Minang, adat memang lebih dari sekedar ritual. Lewat adatlah mereka mengatur pranata dan kontrol sosial. Secara adat, peran paman dan nini mama amat penting dalam setiap keluarga. Dan di antara mereka diangkat seorang yang bakal menjadi penghulu kaum yang dibantu monti atau cendekiawan dan alim ulama. Para perangkat adat dari dua nagari inilah yang akan dipimpin Gajah Tongga ketika ia dilewakan menurut bahasa setempat yang berarti dinobatkan. Upacara penobatan Gajah Tongga ini sebetulnya termasuk salah satu usaha membuka Nentalipe. Sejarah yang sudah terbenam sekian lama kita urai kembali. Dan dalam upacara itu juga kita melewakan Pengulu Pucuk dan Belimo. Adapun tujuan yang mendasar adalah untuk memfungsikan kembali pranata adat, peranan Pengulu Pucuk dan Belimo, dan meningkatkan kembali wibawa perangkat adat ini. Nah, dengan berfungsinya kembali perangkat adat, dengan berwibawanya kembali pemangku adat ini, kita harapkan masalah-masalah sosial yang timbul di masyarakat akan dapat diselesaikan secara adat oleh pemangku adat. Sementara itu, di Pagaruyung, utusan dari Nagari Silungkang dan Padang Sibuswa menjemput daulat Raja Alam Paguruyung di istana Sang Pewaris Tahta. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu, Gajah Tongga Kotopiliang adalah salah satu dari 7 pembantu utama Raja Bungo Satangkai, cikal bakal kerajaan Pagaruyung. Ia merupakan panglima wilayah selatan yang berpusat di Silungkang. Di nagari ini pula, pasukan Gajah Tongga mengalahkan pasukan Singosari di abad ke-13. Waktu itu Singosari sedang mengadakan ekspedisi Pamalayu I untuk menaklukkan Sumatera. Maka ketika fungsi pembantu raja ini kembali dihidupkan, diangkatlah seorang Gajah Tongga dari negeri Silungkang.
dan wakil atau panengkeknya dari Padang Sibuswa. Mana yang berbicara norma, alamai siriah akan datang, siriah secadia, pinang sagatu kita akan dimakan, senanglah hati kami bisa pangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hulu balang juang panglimo, nan pendeka kakak beradia, tan gudan garang gaji, dan tapo besjengke. Tak bujur lalu, tak melintang patah. Sadak dia nyawa kailang, sapancung lia kaputui, nambana disabui juo. Disinankan iyo juo bak pitua orang, payo kumbuh peladang kuning, dibawa orang ke Kuantan. Angku datuk jelah orang naindak namuah kunyang nak kuning, nan bapantang lama ada santan. Paci arek ganggam nyata gua, mamagang adat ke pusako. Tatanan adat ini sempat tidak berfungsi, terutama saat terjadinya pergeseran sistem kenagarian menjadi desa yang dilakukan pada zaman Orde Baru. Elok negari di Pengulu, jikok lai seundang-undang, kalau ambalau merata ulu, punco tangga mato terbuang. Karena itulah krisis kepemimpinan dialami oleh masyarakatnya. Dari Sumpu nak ke Solo, bersimpang jalan ke Periangan, kalau Pengulu nanti kalau sanagari orang kailangan. Dan orang Minang pun merasakan sebuah kemunduran. Dari kalangan mereka, kini sudah jarang ditemui cendekiawan dan pemimpin yang menonjol seperti pada masa perjuangan lalu. Itu sebabnya perangkat kepemimpinan sesuai adat kini difungsikan agar masyarakat mampu bangkit kembali. Dainam peradan kaki nangilu di tangan, tak sulit-sulit. Ubek ramati ke baurian. Jumbalang api, jumbalang air, jumbalang panas dari pangkai. Raman awak, raman kuno, raman sesuatu. Kau benalu nan tumbuh di Perhelatan besar penobatan Sang Gajah Tongga Koto Piliang baru saja usai. Dan pagi telah membelah gelap di suatu minggu, hari Pasar Silungkang. Rini kembali menjejakkan kakinya di pasar untuk menjual kain yang telah selesai ia tenun. Dari pedagang toko kain di depan pasar, Rini memperoleh sekitar Rp200.000. Inilah hasil jerih payah yang ia tuai setelah hampir seminggu menenun sehelai kain. Hari pasar selalu menjadi hari yang ditunggu-tunggu orang Silungkang untuk bersosialisasi. Selain itu, mereka juga dapat menikmati makanan khas Silungkang. Tak heran bila hari pasar ini juga sering ditunggu oleh para perantau yang sedang mudik. Di tempat lain, di Sungai Batanglasi, orang juga sudah mulai mencala ikan. Suatu kebiasaan yang sering dilakukan kaum lelaki di Silungkang. Saat ini, Nagari Silungkang dan Padang Sibuswa sudah kembali seperti biasa. Perjalanan waktu mereka memang masih panjang.
untuk membuktikan bahwa segala upaya mereka tidak sia-sia. Upaya menghidupkan adat demi sebuah masa depan. Bantu ada orang tiba pada mo. Jangan tiba. Dan tiba. Yo, mak ko. Ya cali orang. Oh iyo orang macam. Siapa tu? Tanya sekali ya kabar mau kesini kemari. Ambante kabau 7 ekor. Dah kabau dah 45. Jale sta. Jawi. Ambante kambing 7 ekor. Jawi. Buat pakak 45 ko. Ada yang tekan tu aja. Jawi.